Nanti apa yang dipahami, oke, apa yang dipahami itu sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan dari mata kuliah itu, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengerti dulu definisi dari mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman, kemudian peran, kemudian tujuan, serta kompetensi fisioterapi olahraga. Dimulai dari aspek promotif, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kita pegang dulu di situ bahwa yang menjadi apa ya namanya standar kompetensi kita di situ melalui tiga hal tersebut: promotif, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada ruang lingkup apa yang dimaksud? Jadi ruang lingkup yang dimaksud adalah pada ruang lingkup cedera olahraga. Pada area ekstremitas atas, kemudian ekstremitas bawah, kemudian bisa jadi kita juga nanti beralih ke apa ya namanya, ke yang disebut sebagai cedera pada tulang belakang, atau wabil khusus lagi adalah kepada cedera yang sifatnya eh, cederanya itu pada kejadian olahraga-olahraga tertentu. Ya, contoh misalnya olahraga lari. Gitu. Pada olahraga lari itu biasanya yang paling ditekankan biasanya banyak itu terjadi misalnya ITBS, inflate, latar fasciitis. Nah, itu yang banyak ditekankan. Kemudian yang selanjutnya, okay, selain pada area cedera olahraga, pada area mana juga dilihat dari jenisnya, jenis cederanya, tingkatan cederanya. Misalnya kalau ligamen itu cederanya itu ada tiga tingkatan, ya. Yang pertama ada grade 1, yang kedua ada grade 2, dan yang ketiga ada grade 3. Grade 3 ini yang paling parah, khususnya terjadi struktur. Ini yang ditekankan. Kemudian yang lebih ditekankan lagi, sehingga di sini nanti arah luarannya itu fisioterapis mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam melayani atau memberikan intervensi pada cedera olahraga akut dan kronis. Jadi kita itu nanti mempunyai beberapa kajian, ya, khususnya pada cedera olahraga atau rehabilitasi olahraga. Yang pertama, rehabilitasi fase 1 yang biasanya ditekankan kepada rehabilitasi akut dan subakut. Kemudian nanti yang kedua subakut menuju persiapan kronis. Dan nanti yang fase 3 dan 4 kronis dan juga maintenance untuk long life span gitu. Atau you can say returning to sport. Itu yang menjadi uh, yang menjadi istilahnya itu tantangan, yang menjadi kompetensi kita di dalam melaksanakan pelayanan fisioterapi pada olahraga. Kemudian hal yang paling penting juga, ya, di sini terkait dengan apa saja secara mikro setiap
pekannya kita bertemu gitu. Jadi kalau dulu di pertemuan sebelumnya atau di tahun lalu, hmm, biasanya saya memberikannya itu batasannya adalah yang pertama, kalau pekan satu, pekan dua biasanya diisi dengan assessment. Kemudian pekan 3, 4 sampai dengan 12 itu biasanya untuk rehabilitasi cedera olahraga. Itu pekan 3. Mungkin kalau yang sedikit tahun ini kita kita bedakan, artinya kita mengakomodir terhadap standar kompetensi yang ada, yaitu sementara kita akan berfokus pada pendalaman terkait dengan eh, terkait dengan pengkajian fisioterapi olahraga. Kemudian yang selanjutnya adalah CPMK-nya itu mahasiswa mampu memahami dan menguasai dan mengaplikasikan berbagai macam pengetahuan tentang penanganan fisioterapi olahraga pada cedera. Sementara ini yang kita jadikan sebagai basic pelayanannya, kita sementara pada rehabilitasi olahraga. Belum ada yang dinamakan dengan performance enhancement. Kalau ditanya kenapa belum ke arah sana, karena masalahnya performance enhancement itu lebih kepada sport science yang melakukan, bukan bukan oleh fisioterapi selama ini. Walaupun dalam konteks ini fisioterapi memiliki hak dan wewenang sebenarnya untuk melakukan sport intervention. Tapi mungkin dalam konteks ini akan memiliki overlapping dengan sport saya. Oleh karenanya, kita batasi dulu supaya kita tidak kebablasan untuk memiliki overlapping eh, dengan profesi lain, yaitu dengan sementara kita melakukan arah untuk cedera olahraga terlebih dahulu untuk fisioterapi pada cedera olahraga, tapi tidak menggunakan pada peningkatan performance. Kemudian hal yang harus kita pahami ya, sebelum kita lebih jauh dalam mempelajari fisioterapi olahraga, sekali lagi saya tekankan kepada Anda untuk memahami standar kompetensi. Apa saja standar kompetensi yang harus dipahami? Kita harus memahami dulu terkait dasar kenapa harus ada fisioterapi olahraga. Nah, fisioterapi olahraga didasari oleh karena tren atau oleh karena kondisi di mana masyarakat dalam hal ini ada beberapa hal yang beberapa pihak yang senang melakukan olahraga. Selain tentunya olahraga ini atau exercise itu erat kaitannya dengan perlindungan terhadap risiko kesehatan seperti penyakit jantung dan kanker gitu. Nah, aktivitas fisik secara teratur itu memiliki efek yang positif, khususnya selain pada fisik, ternyata pada kesehatan mental. Kalau sudah bermanfaat pada fisik maupun mental, maka manfaat lain yang akan didapatkan adalah manfaat finansial dari gaya hidup
Berarti di sini berkurangnya tingkat absensi atau ketidakhadiran dan peningkatan dari produktivitas. Karena ketika kita sehat, cenderung kita punya insting untuk selalu produktif dan bermanfaat, minimal bagi diri sendiri dan so on untuk orang lain. Tetapi tentunya dari tren atau dari kebiasaan yang meningkat selalu mempunyai resiko yang tidak diinginkan. Tentunya siapa di sini posisinya yang menginginkan supaya terjadi tidak ada. Risiko yang tidak diinginkan tersebutlah yang kita sebut dengan apa namanya, disebut sebagai cedera olahraga. Nah, itu yang disebut dalam hal tersebut. Bentar ya. Oke. Kemudian karena praktek itu penting dalam hal ini terhadap cedera olahraga, maka hal yang paling penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita mencegah ya cedera olahraga pada saat partisipasi aktivitas fisik. Nah, itu yang paling penting. Dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu tindakan preventif, setidaknya terdapat tiga kategori di dalam pencegahan. Yang pertama, primer, sekunder, dan tersier. Primer itu kata kuncinya adalah jangan sampai terjadi cedera. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder supaya tidak berlanjut menjadi lebih parah. Sedangkan kalau pencegahan secara tersier itu tujuannya adalah mencegah cedera berulang. Yang akhirnya di sini kalau yang tersier itu dikhususkan khususnya kepada pencegahan supaya tidak terjadi handicap. Apa itu handicap? Handicap itu adalah tidak terjadi yang dinamakan dengan kecacatan. Maka kita as physical therapist itu mempunyai job untuk bisa memiliki tugas pada primary preventif, kemudian secondary preventif, dan juga tertiary preventif. Nah, dalam hal ini, ketika kita mengidentifikasi bahwa fisioterapi itu perlu ya secara khusus menangani tertentu, konsekuensinya adalah kita harus memahami dengan benar terkait dengan kompetensi yang kita lakukan. Artinya memang harus fokus, artinya kita memang harus memahami apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya kita lakukan ketika memahami pada pelayanan fisioterapi pada cedera tertentu. Gitu. Karena di sini pengembangan kualitas itu sebenarnya menjadi tanggung jawab profesional. Jadi disebut profesional manakala kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan standar dan kompetensi. Karena yang dinamakan dengan penyakit dan cedera itu merupakan umbrella yang sangat besar. Oleh karenanya kita memerlukan yang dinamakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya spesifik. Jadi seorang fisioterapi pada saat
sudah lulus, maka diharapkan untuk bisa mengembangkan potensi pada studi klinis dan akademik setelah sarjana supaya lebih berkembang lebih khusus. Misalnya dalam hal ini Anda mengidentifikasi pada konteks ini Anda sebagai fisioterapis olahraga. Maka dengan daya upaya dan juga semangat harus mengikuti pengembangan kompetensi, baik yang sifatnya formal melalui sekolah maupun yang dinamakan dengan workshop atau pelatihan yang sifatnya tersertifikasi. Gitu. Karena bagaimanapun, we are as human being itu kita mempunyai limitation ya di dalam kapasitas untuk memahami dan juga terampil terhadap sesuatu. Oleh karenanya, di sini seorang fisioterapis harus mempunyai spesifikasi yang khas pada bidang keterampilannya. Gitu. Misalnya kalau Anda ingin menjadi klinisi dalam fisioterapi olahraga, maka yang harus dilakukan adalah Anda mengikuti ya workshop A to Z, kemudian workshop BTCLS untuk kedaruratan, kemudian workshop-workshop tertentu yang digunakan untuk materi spesifik untuk cedera olahraga, kemudian yang digunakan juga untuk uh, pelatihan untuk rehabilitasi setiap fase gitu, mengikuti kajian terkait dengan cedera olahraga yang khas gitu. Misalnya kalau pada ekstremitas atas yang paling banyak adalah tendinitis rotator cuff atau kemudian base elbow, glove elbow, atau kemudian backward syndrome misalnya itu yang paling cukup banyak terjadi pada olahraga, kemudian ITBS, kemudian ruptur ACL, nanti ACL juga akan berbeda penanganan fisioterapinya tergantung pada jenis cedera dan juga jenis penanganan yang dilakukan. Nah, di sini sudah jelas bahwa fisioterapi olahraga itu merupakan salah satu dari hal yang perlu didalami ketika Anda memutuskan untuk tekun pada bidang fisioterapi olahraga. Nah, itu yang dimaksud. So on, kita continue. Untuk melakukan ya, pekerjaan yang disebut sebagai pekerjaan yang profesional, kita harus memahami betul ya dinamakan dengan kompetensi dan standar. Kemampuan yang dibutuhkan seorang profesional kita lanjutkan dan kita definisikan sebagai kompetensi dan standar. Pemetaan kompetensi menggambarkan perilaku profesional yang efektif untuk mengintegrasikan pengetahuan khusus. Nah, pengetahuan khusus dalam artinya di sini fisioterapi. Keterampilan, skill. Bagaimanapun kita itu pekerjaan yang sangat memiliki persyaratan terkait dengan skill yang baik dan kompeten. Dan sikap. Sikap berhubungan dengan etis. Because with patients, not things. Kita mentreatment pasien bukan mentreatment benda. Nah, standar itu artinya adalah um, kriteria kinerja atau working kriteria. Itu didescribe sebagai ya minimum ability itu tempat bagi seseorang untuk bisa dikatakan profesional. Maka ada standar kriteria kinerja. Kalau kita lihat standar fisioterapi itu kalau misalnya dalam pelayanannya ya kita mulai dari assessment. Kemudian penyusunan diagnosis ICF, kemudian penyusunan tujuan, kemudian rencana, kemudian intervensi, kemudian evaluasi. Ya. Nah,
Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang fisioterapis. Kalau ini dikatakan kompeten dalam clinical practice, maka harus punya standar kerja. Kalau di kita biasanya standar kerja yang dipakai adalah namanya PPK, Panduan Praktek Klinis. Artinya, setiap fisioterapis itu mempunyai treatment yang cenderung sama. Beragam boleh, tapi prinsipnya sama. Bukan beragam, ya berbeda-beda prinsipnya. Itu yang repot. Itu yang keliru berpikirnya kalau caranya seperti itu. Karena nanti bisa jadi setiap fisioterapis itu mempunyai cara treatment sendiri gitu. Cara untuk exercise saja bisa punya metode khusus yang sebetulnya tidak bisa dibuktikan secara klinis gitu. Ya memang empirical experience itu penting, tetapi ya bukan segala-galanya. Semua harus ditopang dengan evidence base yang sesuai caranya. Dari academic approach, kemudian clinical practice, dan kemudian dari patient preferences. Itu yang perlu ditekankan. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi dan standar fisioterapi dalam konteks fisioterapi. Jadi, kalau kita sebuah kompetensi dan standar, hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang dinamakan dengan benchmark. Apa itu benchmark? Benchmark artinya adalah pembandingan dengan tempat lain. Jadi kalau fisioterapi olahraga di negara itu seperti apa? Fisioterapi olahraga di negara Thailand itu seperti apa? Di negara Singapura itu seperti apa? Di Indonesia seperti apa? Jadi semuanya dibanding sehingga memiliki referensi untuk kita mana yang sekiranya bisa kita adop, mana yang tidak bisa kita adop. Nah, kepentingan benchmark ini nanti ketika setelah berhasil diadaptasi mana yang baik, mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak, itu nanti menjadi sebuah tolak ukur yang dipakai. Dan yang terakhir adalah alat audit. Apa yang dimaksud dengan alat audit? Artinya tools atau alat untuk mengevaluasi kinerja kita. Kita katakan kompeten kalau Anda selaku mahasiswa itu kan nanti di akhir itu exit exam dengan menggunakan OSCE, Objective Struktur Clinical Examination, dan juga hukum ujian kompetensi dengan CBT secara teori. Itu yang menjadi exit exam Anda gitu. Untuk mengatakan bahwa apa yang Anda kerjakan selama 13 bulan melalui program profesi sebenarnya sudah standar menurut standar yang baku di Indonesia. Kemudian kompetensi dan standar fisioterapi olahraga. Jadi tujuannya itu memperkuat keterampilan dan standar fisioterapi yang khusus. Artinya kalau di Indonesia itu berpraktik harus melalui gelar profesi. Kalau secara ini kita kalau di Indonesia masih mengenal diploma, ini adalah memenuhi pada tingkat tertentu. Ya, seorang yang memang mengidentifikasi sebagai yang menekuni fisioterapi dan develop skill ya yang more spesifik untuk kinerja yang lebih tinggi. Semakin kompleks suatu kasus, kemudian Anda bisa menangani, value Anda itu akan jauh lebih tinggi. Apabila Anda menggunakan kompleks. Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang dimaksudkan dengan fisioterapi olahraga? Fisioterapi olahraga itu adalah profesional yang ingin bekerja di bidang olahraga. Kalau di luar negeri ternyata harus melalui tingkat master malah magister. Jadi kalau kita ya profesi itu untuk dikatakan sebagai
bekerjanya ya dengan atlet khususnya gitu untuk khususnya cedera olahraga. Sementara ini entry daripada fisioterapi olahraga sementara cukup hanya pada tingkat penanganan pada cedera olahraga pada segala usia ya dan tingkat kebugaran gitu. Nah, pada tingkat individu dan kelompok untuk membantu mencegah cedera ya di sini. Tadi kan tindakannya sudah kita tentukan ada tindakan preventif. Preventif ada tiga, ada preventif primer, ada preventif sekunder, ada preventif ya. Nah di sini memulihkan fungsi ya yang optimal dan mendorong peningkatan performa olahraga. Tadi saya sudah katakan berulang-ulang bahwa peningkatan olahraga di sini kita skip dulu karena memang seringnya memiliki overlapping dengan profesi lain. Nah, pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai praktek klinis terbaik. Jadi fisioterapi olahraga itu pelopor di bidang ya mempertanyakan dan selalu mengevaluasi praktik dan tentunya tugasnya adalah mengembangkan pengetahuan baru yang melalui riset dan juga mempublikasikan ya pemahaman tersebut untuk menunjukkan perubahan dalam praktik atau paradigma terbaru. Nah, di sini yang paling penting itu adalah profesionalisme. Jadi dinamakan profesionalisme itu bahwa bekerja itu sesuai dengan budaya, kompetensi, dan standar serta etika. Nah, artinya orang profesional itu terus mengikuti inovasi dan melakukan integrasi ke dalam pelatihan dan menciptakan lingkungan yang profesional yang memungkinkan penerapan praktek terbaik, best practice. Nah, tujuannya di sini mempromosikan partisipasi yang aman dalam olahraga. Nah, kita tadi memiliki prioritas untuk memberikan tindakan preventif. Nah, profesi fisioterapi olahraga untuk yang lebih luas dan untuk memfasilitasi mobilitas, ya, untuk pendidikan lebih lanjut. Tetapi olahraga mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman inovasi ke dalam peran yang mereka sebagai konsultan di berbagai tingkatan. Sebagai manajer kasus tingkat mikro dalam penyampaian layanan tingkat meso dan dalam mempengaruhi kebijakan atau makro. Kalau kebijakan ya harusnya di kita itu ada yang masuk dalam pemerintahan ya, legislatif gitu. Tapi kalau misalnya atau nggak usah sampai ke sana ya di tingkat OP misalnya organisasi profesi jadi pengurus IV. Gitu. Kemudian di sini sebagai manajer kasus itu yang sometimes itu yang memang sekarang menjadi tugas Anda yang paling utama. The primary task that you have to do. Sekarang di tingkat mikro. Karena itu Anda melakukan intervention kepada pasien, kemudian eh, melakukan pengkajian fisioterapi yang komprehensif kepada pasien, baik pada cedera akut maupun subakut dan kronis. Fisioterapi itu artinya adalah profesional yang dikenal, dia profesional kesehatan atau fisioterapis yang khususnya memiliki kompetensi yang lebih unggul dalam promosi aktivitas fisik yang aman, partisipasinya juga aman, kemudian menjalankan peran untuk menjadi seorang konsulat, istilahnya konsulan ya, untuk mengadaptasi praktek rehabilitasi dan juga intervensi training yang tepat terutama pada fase cedera rehabilitasi olahraga. Nah, tujuannya dari kompetensi fisioterapis itu satu untuk mencegah cedera, yang kedua untuk memperbaiki fungsi optimal, dan yang ketiga berkontribusi untuk meningkatkan performa daripada olahraga. Nah, apa yang menjadi tugas utama fisioterapis yang sekali lagi yang paling mikro itu ada di manager of the patient atau klien. Itu di tingkat mikro. Seperti tadi di sini ada tingkat meso,
Nah, kalau di tingkat meso, apa perannya? Ya artinya di sini menjadi professional leader. Nah, di sini professional leader itu bukan hanya dalam konteks untuk eh, menjadi pimpinan dari sebuah sebuah organisasi, enggak hanya itu, tetapi di situ ya dalam ruang lingkup kerja misalnya jadi karu klinik gitu atau di rumah sakit itu jadi kepalanya, kemudian juga bisa dari tingkat meso itu menjadi pengurus daerah bisa. Kemudian yang namanya kalau leader profesional juga hanya bukan masalah pimpinan terhadap organisasi, tapi juga di sini misalnya selalu berinovasi, kemudian menghasilkan karya, kemudian mendiseminasikan hasilnya. Apa arti diseminasi? Diseminasi di sini adalah menyampaikan hasil penelitian dan selalu melakukan pengembangan inovasi dan itu yang perlu dipahami terkait dengan konten, kompetensi dan standar fisioterapi. Baik, sepertinya memang hari itu yang saya sampaikan. Saya absen dulu ya. Mohon bisa dibuka dulu kameranya.